Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para orang tua, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah saya kepada segala penghulu-penghulu, memohonkan titah saya kepada segala tuanku-tuanku. Tadinya kata di saya di karena ketemu pakat, maka meminta maaflah saya kepada segala nenek mama saya dan tuanku, kepada rajul dan segabulat, kepada penghulu dan segabulat, kamalin dan segamu, ketuanku dan sekitar, kadu balang dan sarang. Jarajak diri dipatah dari tua sungguh pun saya tagak berdiri oleh sarung pamo untuk kesimpulan tulang mulai berterminanglah. Baiklah Bapak dan Ibu dan sanak saudara, sebelumnya yang hamba hormati Bapak Haji Ansar Ahmad SMM Lur Kepulauan Riau, kemudian kepada orang tua kita pada Kanda Fusi Bahar, Datuk Nansati, Ketua Elkam Sumatera Barat. Hari ini beliau didampingi oleh Kanda Datuk Jamaris, Datuk Penghubungan Sati. Beliaulah tapak sejarah kita. Nah, kepada ambo untuk segala kata penghormatan dan salam ambo titip kepada MC karena awak bicara sejarah datangnya. Sejarah Piliang itu cukup lama, lebih dari 11 abad yang lalu. Karena di 11 abad yang lalu itu ada kisah penyerangan Raja India Chola Mandala atau Raja Chola Mandala menyerang negeri Malayu yang ada di daerah Bukit Sigunta. Sampai di situ sejarah orang Piliang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Di dalam tamu disebutkan bahwa Mangkuto Bangsawarman itu salah satu dari putra mahkota Sri Samangaraja Warman yang ditawan oleh Chola di India itu sempat melarikan diri dan berakhir itu di negeri Sumur Kudus sekarang atau disebut Sumur Sirenopura. Dari sana mereka kemudian berangkat dan pergi ke puncak Gunung Merapi. Nah, sebelum itu negeri kita belum lagi bernama Minangkabau. Saat itu negeri kita disebut Malayu atau Pulau Andalas. Nah, seperti sudah disampaikan oleh tadi MC kita bahwa kita orang Piliang adalah orang-orang bangsawan. Itu betul. Karena setelah Pagamuyung didirikan, itu di dalam kelompok adat Minangkabau terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi suku kita ini terbagi 3 kelompok utama. Ada suku yang mendukung kerajaan. Mereka lah yang disebut Kelarasan Koto Piliang. Ada suku-suku yang tidak mau mendukung kerajaan, tapi mereka masuk dalam bentuk kerajaan. Inilah yang disebut dengan suku-suku Bodi Caniago. Terus ada lagi satu kelompok suku yang tidak mau mendukung dan tidak mau menolak. Ini yang ngomong.
Itu yang disabui di dalam adat larenan bunta atau larenan panjang. Jadi kita masuk yang mana Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang Minangkabau yang mendukung pendirian Kerajaan Babaruyung, sehingga kita berasal dari kelompok suku Melayu nan 9 Indo. Ada 9 gitu sebenarnya betul. Mandai Bapak bersama saja. Siapakah itu yang 9 tadi? Nan pertama Koto. Jadi kalau ada tuh anak kita yang bersuku Koto di Batam tuh sana awak tuh. Nan kedua Piliang. Nan ketiga Guci. Aduh nak menantu Guci. Nan kampe Payobada. Guci dan Payobada disabui Dalimo di Pariangan. Kemudian suku Tanjung. Terus anak awak tuh nan 92. Kemudian suku Simabua. Kemudian suku Sikumbang. Nah, kalau nggak salah itu Wakahar 3SD Sikumbang tuh. Terus anak kita tuh. Kemudian yang 8 suku Si Pisang atau disabui juga suku Pisang. Kemudian yang 9 suku Pagacancang. Nah, kita yang 9 Indo Iko tadi, kitalah yang awal mula mendudukkan Kerajaan Babaruyung dengan sebutan Langgam nan Tujuh, Lubuk nan Ampe. Jadi junjungan alam kita di Minangkabau karena memang Raja Babaruyung, tetapi di bawahnya sebagai orang kedua setelah raja adalah Tuanku Panitahan atau junjungan suku Lareh Kotopilia nan Bagara Datuk Bandaro Putih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian orang-orang Kotopilia inilah yang kemudian mendirikan kerajaan. Faksi. Jadi kalau di barat partai Pak Gubernur itu ada faksi Kotopilia, ada faksi Indonesia Nyago, ada faksi non-blok. Nah, yang Kotopilia ini didirikan oleh salah seorang nenek kita yang kedua, yaitu Nenek Datuk Katumanggungan. Apa adat orang Kotopilia? Adat Dek Datuk Katumanggungan wari urang Kotopilia sahupuh kato sesuai sapakat mangko jadi hukum putih sampai bagantur kato sapatah sampai diam bajanjang naik batanggo turun tiap dari hati membasui dari bumi. Itulah demokrasi orang pilihan yang disabui oleh MC tadi, kata pilihan. Alhamdulillah, karena waktu aku cuma jadi itu bumi sampai 5 minggu itu juga besar yang cerita dong. Itu belum MC lagi gede. Jadi kalau anak-anak Ambo yang ingin tahu lebih dalam tentang sejarah, tugaskan ketua kita buat kelas adat. Nah, Ambo lah ngecek dulu tadi kepada Kanda Datuk Pengurus Hati, kok ibadat adat di alam Minangkabau makanda basuku wala. Tinggal kami pikirkan Basako. Artinya apa? Kita orang Bidiang di Kota Batam harus membangun sakonya sendiri dengan rumah gadangnya sendiri. Supaya apa? Anak di panggung kamanakan dia. Itu saja mungkin dari Ambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ado salah jangga ampun juga maaf aku minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Piliang Indonesia Kepulauan Riau, surat keputusan nomor 001 SK DPW KPPI 9/2023 tentang susunan pengurus Keluarga Besar Piliang Indonesia Kepulauan Riau periode 2023-2024, menimbang, memori, mengingat
Memori memperhatikan memori memutuskan menetapkan pengangkatan dan pelantikan kepengurusan keluarga besar pilihan Indonesia Kepulauan Riau periode 2023-2028. Pertama, susunan pengurus keluarga besar pilihan Indonesia Kepulauan Riau periode 2023-2028 sebagaimana lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun bariku kali ampun, ampunkan kami de panggulu, nini mama jo bundukan duang, alim jo ulama, dan gadang basa batua, kurang lan ari bijaksano, suluh bendang dalam nagari, kok pai sampai batanyo, kok pulang sampai babarito, disusun jadi 10 batakuakan kapalo nan sati jo sambah data kami jalan gadang nan indah kabai bau gala kete nan indah tasabui namo jawelah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Kepri Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, yang kami hormati Pak Fauzi Bahar Datua Nansati, Ketua Lembaga Kekerabatan Adat Alam Minangkabau, yang menghormati Datuk Panghulu Sati, yang menghormati Mama Gito, Mama Haji Irwansah SEMM, dan yang menghormati Bapak Ria Saptarika, anggota DPD RI, yang menghormati Ketua IKSB Mama Gitodro, Pak Marion Piliang, yang menghormati Datuk Kaji Alam Pak Riki Sarul, yang menghormati Bapak M. Aliksan Datuk Abasa, yang menghormati Pak Antoni Lendra, tokoh pemuda Minang, dan yang menghormati Dusan Ambor dari PKDP Provinsi Kepri, Satu Dusana Sandoyo, ketua-ketua suku, ketua-ketua ormas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan hikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Suku Piliang Keluarga Besar Suku Piliang Kepri, yaitu Nusana Ambo, Bapak Amri Adi Piliang. Ambo sukunya foto Piliang tidak bisa dipisahkan. Jadi Ketua Elkam Sumatera Barat ini dipegang oleh foto Piliang juga ternyata. Yang saya hormati anggota atau Ketua IKSB, dan banyak sekali ini ada Dak Iksan, Datuk Basa, Ketua Demokrat Kota Batam, anggota DPR, calon anggota DPR, ya, kalau kemudian Datuk Panji Alam, beliau ini raja kita ini, ya, beliau ini adalah panutan kita juga di Kepri ini. Ketua Gempar, banyak sekali anggota Gempar yang hadir saya lihat hari ini, juga Persatuan Pariaman, ya,
PKDP, Pak Ketua, selamat Pak Sarul, seluruh organisasi masyarakat, Gunung Kandung, Alim Ulama, Cedik Pandai, Adinda Antoni, ya, ini beliau datuk kita juga, dia tokoh dari dulunya, umurnya lebih banyak dihabiskannya di Kepri daripada di Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin undangan, rekan-rekan wartawan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini. Kita bersama-sama pengukuhan pelantikan Keluarga Besar Suku Piliang Kepri. Seperti tadi telah kita ambil ikrar dan sumpahnya, dan Bapak Gubernur telah menyerahkan KTK ya untuk kepada suku Piliang. Pak Gubernur, andaikan seperti ini semua suku yang ada di Kepri ini ringan kerja Pak Gubernur begini ya, kompak semuanya suku Piliang ini kepada suku-suku lain, termasuk juga suku di luar Minangkabau. Sebab begini ya, sebetulnya Melayu itu adalah bangsa, sebetulnya bangsa Nigeria, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Arabi, itu bangsa Mongolia, satu di antaranya adalah bangsa Melayu. Kalau Batak, Jawa, Makassar, Bugis itu adalah suku, di bawahnya bangsa. Makanya bahasa kita adalah bahasa Melayu, karena kita adalah bangsa Melayu. Jadi dari itu induknya itu ya di Kepri inilah. Bulan yang lalu kami bersama Pak Didar menyampaikan dan melantik Gubernur Riau sebagai datuk, karena beliau mengayomi seperti ini juga persis seperti ini di Pekanbaru. Beliau mengayomi orang Minang yang ada di Pekanbaru. Dulunya memang Sumatera Tengah itu terdiri Sumatera Barat, Riau, Kepri ini, Jambi. Hanya administratif saja yang memisahkan kita hari ini. Secara adat, budaya, culture, agama sama. Dari itu kelihatannya Gubernur Kepri ini pantas juga diberikan gelar datuk dari Minangkabau kelihatannya. Ya, saya tunggu dari Pak Hermansah nantinya bahwa beliau juga orang Sumando kita, beliau juga aktif dalam semua kegiatan kita. Ya, Gubernur Riau kemarin memang sedang berupaya untuk menyelesaikan terowongan dan tol antara Padang dan Pekanbaru, dan itu nadinya perekonomian. Hampir lebih separuh beras yang ada di Sumatera Barat ke Riau, termasuk Kepri. Ya, telur, ayam. Cendera mata akan diserahkan oleh Ketua KBPI Bapak Amri Abdi Piliang kepada Gubernur Kepulauan Riau. Ya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormat atas kehadiran Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur Kepulauan Riau juga akan menyerahkan cendera mata kepada Ketua Keluarga Besar Piliang Indonesia, diterima oleh ketuanya Bapak Amri Abdi Piliang. Kurang semangat tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Ketua KPPI juga menyerahkan cendera mata kepada Ketua Telkom Sumber Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Nansati. Ya, mana tepuk tangan untuk Pak Datuk? Terima kasih. Dan selanjutnya diberikan juga cendera mata dari KPPI kepada DPD RI Bapak Insinyur Yasab Tarika. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan.
Baik, mohon berkenan untuk berfoto bersama Bapak Gubernur. Izin saya pandu, kita formal dulu. 1, 2. Bapak Ibu terpercaya itu harus bisa. 394 pulau berpenghuni. 22 pulau kita itu pulau terdepan, hampir semua berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Di utara, Laut Natuna Utara di sana, itu pulau laut lebih dari Pulau Serasan berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di bagian sisi barat ini berhadapan dengan Singapura dan Malaysia. Pulau-pulau kita tersebar di sepanjang Selat Karimata, kemudian sampai ke Laut Natuna Utara, Selat Malaka. Jadi memang posisi kita sangat strategis sekali. Bayangkan di dunia ini ada empat choke point perdagangan dunia. Choke point itu adalah tempat lalu lintas penting perdagangan dunia. Kalau itu ditekan saja, maka perdagangan dunia sebagian besar terganggu. 4 choke point itu, pertama kita kenal ada namanya Teluk Oman, teluk yang memisahkan antara Iran dan Uni Emirat Arab. Ada namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu selat yang menghampiri Maroko dan Spanyol. Ada terusan Suez di Mesir. Dan satu lagi berhampiran dengan Caprica, yaitu Selat Malaka. Yang tahun 2019 data dari Pak Junaidi itu lebih dari 86.000 kapal besar dan kecil melintasi Selat Malaka menuju ke Laut Natuna Utara di alur Kepulauan Indonesia 1 Alkisar. Kalau kita bicara 4 jalur perhubungan penting Indonesia, maka kita salah satu di antara 4 itu. Kita kenal ada namanya Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan satu lagi Selat Malaka. Jadi memang begitu pentingnya posisi Provinsi Kepri ini. Oleh karena itu memang sejak di masa lalu banyak warga masyarakat dari mana saja datang ke Kepri melakukan aktivitas ekonomi.